Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman operator sekolah dan para guru-guru dimanapun anda berada. Saya selalu berkah, selalu welcome back di channel PES Berkah bersama saya Suandika Saputra. Hari ini saya akan membahas tentang masalah ini teman-teman, jumlah jam linear yang kosong. Ada beberapa poin yang teman-teman harus perhatikan dan sebab musababnya kenapa terjadi, guys. Dan yang kedua, yang belum subscribe pastinya subscribe dulu, guys, agar tidak ketinggalan berita up to date-nya ya. Oke, let's go. Saya akan membahas satu persatu ini. Ada salah satu guru yang kenapa di 24, di sini JJM-nya 24, kenapa ini linearnya kosong. Saya sudah buat catatannya supaya tadi nggak lupa, teman-teman. Pertama adalah perhatikan sinkronisasi dapodik plus update validasi info GTK-nya. Jadi kemarin dia sinkronnya kapan? Sinkronnya kapan plus validasi itu kapan? Misalkan eh sinkronnya tanggal 28, misalnya tanggal 28 Januari. 28 Januari dan validasinya itu tanggal 15, kan udah kelewat tuh. Data doang yang turun. Berarti ini belum divalidasi, teman-teman. Data doang yang turun. Kayak gitu. Contohnya seperti itu. Ya, jadi pertama adalah perhatikan dulu sinkronisasinya ada podik plus update validasi info GTK-nya. Jadi kalau validasi di tahun 2026 ini tuh di tanggal 15, 16, 17 gitu. Nah, tanggal pokoknya di tanggal 15-an lah. Kayak gitu, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang posisinya kayak begini, padahal ini udah bener, Pak. Baik, padahal ini udah bener, berarti kalau udah dapodiknya udah sinkron, tinggal nunggu validasi saja. Seperti itu ya, tinggal nunggu update validasi info GTK saja, tinggal ditungguin kayak gitu. Yang kedua, perhatikan linearitas. Nah, ini kebanyak banget nih. Ketika saya nge-live TikTok itu, Pak, kenapa jam saya 24 jam itu kok ada yang 30 jam, malah 30 JJM, tapi kenapa nggak ada linearitas. Ada sinkron dapodiknya tanggal awal, tanggal berapa kemarin tuh, kan kita rilis tanggal 14 ya, di tanggal 15 dia udah sinkronisasi. Kenapa ininya masih JJM nya tidak linear, sedangkan teman-teman yang lain tuh sudah JJM linear udah muncul, udah update lah kayak gitu, teman-teman, udah 24. Kenapa saya enggak? Ternyata dia itu tidak linear dengan guru kelas kayak gitu. Di sini saya lihat dulu Permendikbudnya JDH 222. Jadi teman-teman harus ngeliat dulu linearitasnya. Jangan-jangan nggak linear nih, kayak gitu kan. Contoh saya ngambil guru kelas ya. Misalkan contoh kecilin dulu. Misalkan guru kelas. Nah, ini harus teman-teman perhatikan apa aja yang bisa menjadi guru kelas. Nih kita ke atas ya. Nih kita ke atas dulu. Saya ngomongnya guru kelas TK dulu, guru kelas SD ya. Guru TK bisa, guru RA bisa, guru PGSD ya, PGMI bisa, matematika, PKN, bahasa Indonesia, IPA, kemudian ada IPS. Ini yang bisa jadi guru kelas nih. PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan yang lain-lainnya. Mohon maaf, ternyata dia PPG-nya, sertifikat dan ijazahnya ternyata itu bahasa Arab. Contoh kayak gitu ya. Wah, ternyata kan gak linear dengan guru kelas. Bahasa Arabnya hanya ada di SMA saja, teman-teman. Kayak gitu. Jadi yang kedua poinnya adalah ketika sinkronisasinya cakep, pas update validasi dia udah masuk, ternyata di linearitasnya tidak linear, teman-teman. Jadi harus teman-teman harus perhatikan juga nih masalah linearitasnya. Jangan-jangan kagak linear kayak gitu ya. Yang ketiga, perhatikan rombel yang terbaca siswa kosong. Nah, saya kan bikin konten ini tanggal 4, teman-teman. Saya tanggal 4 Februari 2026. Kemarin itu ada kasus ternyata memang rombelnya ada yang terbaca kosong. Jadi yang terbaca kosong kayak gimana, Pak, maksudnya? Sebentar nih. Saya pause dulu deh biar nggak ini, biar nggak kena sensor, guys. Nah, di sini teman-teman, ini kan ketahuan tuh jumlahnya 12 siswa. 12 siswa. Dan kemarin tuh ada yang terbaca kosong. Kalau diklik rantai sebenarnya aman, teman-teman. Tuh nama siswanya tuh ada tuh nama rantai gitu ya.
Dan alhamdulillah saya mendapat kabar, saya membuat konten jam 1.35 ini ada kabar terbaik teman-teman. Tuh dulu, ini ada WA orang teman-teman. Nah, ini saya dapat kabar dari Mimin di balik layar teman-teman. Nah, ini ada informasinya adalah untuk yang terkendala jumlah siswa belum terbaca nol, mohon diperiksa kembali. Semoga ada penarikan terakhir sudah teratasi. Silakan buka info GTK-nya. Jadi buat teman-teman yang terbaca nol, silakan cek dapodiknya, sinkronisasikan lagi aja. Ya, sinkronisasikan lagi. Mudah-mudahan nanti ada penarikan lagi ya. Dan pasti ada penarikan lagi. Yang pasti di PTK data diknya udah aman, dapodiknya udah aman. Ya, langsung let's go teman-teman. Kayak begitu. Ya. Oke, yang terbaca nol nih. Kayak gitu. Yang terbaca nol, jangan panik, yang penting di dapodiknya aman, PTK data diknya aman, kemudian tinggal sinkronisasi saja. Ya, gitu-gitu gitu. Itu catatan saya. Ya, perhatikan rombel yang terbaca nol. Jadi nggak usah panik. Wah, terbaca nol. Contohnya nih, di guru saya, salah seorang guru juga kemarin tuh dia terbaca nol, guys. Nah, ini sekarang udah 24. Kemarin tuh terbaca nol. Tahu-tahu biar nggak dapat ini teman-teman. Nah, ini ada contoh guru lain teman-teman, guru lain, guru PJOK. Nah, ini kemarin dia nggak 24 JP karena di sini terbaca nol. Terus hal yang saya lakukan apa? Saya sinkronisasikan saja. Kayak gitu teman-teman ya. Dan ada penarikan kembali. Sebenarnya kalau yang terbaca nol itu di sini jumlah siswa nol nih teman-teman. Teman-teman klik rantai ini. Ini ada gambar rantai. Ini kalau diklik rantainya itu siswanya keluar semua teman-teman. Yang nol pun sama, itu keluar siswanya. Berarti yang salah apanya? Servernya, guys. Kayak gitu, bukan salah operatornya ya. Seperti itu. Makanya kenapa jadi nggak 24 jam? Ketika ini kosong, maka linear pun kosong. Gitu ya. Sekali lagi ya, ketika ini kosong, linear pun kosong. Jangan menyalahkan operatornya, Pak nggak ngisi siswanya dirombel. Nggak mungkin. Kalau siswa nggak diisi, maka nggak bisa sinkronisasi, invalid jatuhnya. Kayak gitu ya. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang terkendala nol, calm, keep calm ya. Ini tinggal disinkronisasi aja. Dapodiknya tinggal ditunggu beberapa hari. Kayak gitu ya. Sekarang masih tanggal 4, tanggal 10 kita udah tanding lagi, guys. Minimal kita udah sinkronisasi. Gitu ya. Itu dia catatan saya yang ketiga buat teman-teman. Nah, yang keempat, bagi lulusan 2025 pastinya seperti itu. Nah, ini dia yang terbaca kayak begini. Ini 0 JJM-nya. Jadi bagaimana bagi lulusan 2025 khususnya? Nah, ini saya bilang khususnya nih. Khususnya, ntar ada yang nanya lagi, Pak teman saya lulusan 2025 udah hijau Pak. Khususnya yang baru, yang tampilannya baru berubah. Nah, bahasanya begitu. Baru berubah. Nah, yang baru berubah. Ini yang baru berubah, teman-teman. Kayak gini belum validasi. Insya Allah tanggal 15 hijau nih, guys. Yakin saya. Kayak gitu. Yakin banget kayak. Iya dong yakin, guys. Kayak gitu ya. Ini baru banget berubah. Jadi teman-temannya pasti yang sudah hijau itu yang kemarin-kemarin udah tampilan baru. Nah, ini baru berubah banget, teman-teman. Makanya dia nol, masih nol. Gitu ya. Gitu teman-teman, masalah JJM yang kosong terbacanya kosong, jadi sehingga dia tuh merah kayak gitu nih ya kan, kena sensoran saya. Tunggu. Nah, jadi sehingga kayak begini teman-teman ya. Jadi sehingga kayak begini poinnya tadi. Yang pertama, perhatikan sinkronisasi dapodik plus update validasi info GTK. Pertama, saya sinkronisasi sudah di tanggal 20, jadi tinggal nunggu update validasi info GTK di tanggal 15 ya. Setiap bulannya. Besok berarti saya nungguin tanggal 15 Februari. Kemudian lagi perhatikan linearitas, insya Allah ini pasti karena ini PG PAUD dia ngajar di TK juga kayak gitu, dan ini pasti linearitas, pasti linear kayak gitu ya. Kemudian perhatikan rombel yang terbaca siswa kosong, perhatikan saja.
Dan kalau perlu operator bisa sinkronisasi ya. Bisa sinkronisasi lagi agar terbaca. Nanti bisa ditarik datanya gitu, teman-teman. Dan yang ini alhamdulillah di kasus guru yang ini alhamdulillah ini aman. Jadi tinggal nunggu saja. Berarti kemudian bagi lulusan 2025 khususnya yang tampilan baru berubah. Nah, ini jadi gini, belum divalidasi. Dan posisinya ini energinya pun belum ada dia. Energinya udah ada, cuman belum divalidasi, guys. Energi ada tapi belum validasi atau belum muncul di kop info GTK. Nah, kayak gitu. Di atasnya tuh dia belum muncul, baru ada di bawah doang, guys. Ya kan? Gitu. Energinya mah udah ada, cuman belum di ada di atas aja. Validasi Simtun. Nah, bacanya kan kayak gitu. Oke, buat teman-teman di poin yang mana untuk kasus guru yang ini poinnya adalah nomor satu. Nih, nomor satu yang ini belum update validasi info GTK, jadi kita tunggu sampai tanggal 15 nanti. Linear aman, rombel aman bagi luna yang kedua ini. Dan nomor 5 4 dan 5. Buat teman-teman nanti dicek di poin nomor berapa nih? Nomor satu, nomor 2, nomor 3, nomor 4 apa nomor 5. Silakan dicek aja. Oke, seperti itu. Oke. Itu aja dari saya, kurang lebih ya mohon maaf buat teman-teman semuanya. Dan terakhir, jangan lupa saya ada tas laptop, silakan. Tas laptop dan ada handphone juga, guys. Saya kasih handphone ya. Ada handphone di bawah, nanti ada iPhone. Silakan teman-teman cek aja. iPhone mau yang mana? Asik. Mau yang mana? Tinggal dipilih teman-teman. Oh, ada yang terbaru ya kan. Pro Max 7 Pro. Wede. Di tempat yang resminya ternyata lebih murah. Katanya kayak gitu. Coba cek aja ya. Ternyata harganya segini. Waduh. Oke, tinggal di follow Facebook saya, Twitter, Facebook, kemudian ada Instagram, saya ada TikTok. Silakan teman-teman follow ya. Yang mau masuk grup saya silakan masuk ke grup saya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.